Oke, instruksikan ke teman-temannya untuk segera bergabung ya. Kenapa selalu lambat untuk bergabung ini? Perhatikan dari awal ya. Harusnya langsung cepat bergabung. Masuk itu sebelum dosennya masuk, udah masuk di Zoom. Oke, kita lanjutkan ya. Jadi kalau PIO, ya kita tidak perlu ada masalah dulu, baru kita dapatkan atau baru kita memberikan PIO kepada pasien. Ya, jadi benang merahnya itu adalah masalah. Ya, drug-related problems, permasalahan yang terkait dengan terapi. Bukan masalah hidup yang lain ya, tapi masalah terkait dengan terapi. Contoh misalnya pasien hipertensi. Dia dapat obat, obatnya udah betul. Ya. Obatnya udah betul, dosisnya udah betul, semuanya udah tepat. Ya. Tapi kenapa hipertensinya tidak terkontrol? Dia rajin dia minum obat, tapi kenapa? Nah, pasti ada masalah di sana. Ya, bisa saja masalahnya apa? Pasiennya tidak tepat dalam mengkonsumsi obatnya. Dia rajin minum obat, tapi dia obatnya kadang minum, kadang enggak. Ya, misalnya dia tiap hari minum obat, misalnya obatnya itu harusnya diminum setelah makan, dia minum sebelum makan. Atau obatnya diminum harusnya diletakkan di bawah lidah, ya. Nah, tapi dia enggak, dia minum seperti biasa, ya, sehingga efeknya jadi lama. Atau mungkin dia udah minum obat, ya, dengan dia patuh minum obat, tapi pola hidupnya yang tidak betul, ya, misalnya dia mungkin sering makanan yang nggak dijaga, ya, makanan-makanan yang mengakibatkan terjadinya hipertensi dia makan, makanan yang mengandung kolesterol tinggi juga dia makan, ya, atau mungkin dia lagi ada banyak masalah, ya, lagi ada masalah keluarga, pikiran, ya, sehingga itulah yang perlu kita konseling. Ya, kalau yang biasa-biasa aja, yang udah nggak ada masalah dalam terapinya, dia hipertensi, kemudian dia minum obat, nah kemudian hipertensinya itu terkontrol, ya nggak masalah, nggak perlu kita kasih konseling. Ya, nah. Kemudian PIO, saudara udah tahu ya apa itu PIO. Ada masalah, nggak ada masalah, kita nggak pikirkan. Yang penting kita memberikan pelayanan informasi obat. Ya, bisa secara lisan maupun secara tulisan. Bisa secara aktif maupun secara pasif. Ya. Nah, kemudian EPO, evaluasi penggunaan obat. Ya, tadi udah Ibu jelaskan juga. Ini obatnya tepat atau tidak? Jenis obatnya tepat nggak? Pilihan obatnya ini tepat nggak untuk si pasien ini? Ya, dosisnya sudah tepat atau belum? Apalagi rutenya udah tepat atau tidak? Intervalnya sudah tepat atau tidak? Ya, apalagi pilihan obat, indikasinya sudah sesuai atau belum dengan si pasiennya? Ya, ada nggak indikasi yang nggak dapat obatnya? Ya, itu yang perlu kita perhatikan. Kemudian meso, monitoring efek samping obat. Monitoring efek samping obat ini bisa sekarang sudah terintegrasi ya, jadi di semua orang ya, baik itu dari masyarakat awam, baik itu dari segi tenaga kesehatan ya, bisa melaporkan kejadian efek samping obat. Nah, gimana caranya? Itu diatur atau dikelola oleh BPOM. Ya, ada elektronik meso. Kalau dulu ada formulir kuning, form kuning, warna kuning itu ya, yang harus diisi oleh tenaga kesehatan, yang hanya melaporkan hanya tenaga kesehatan saja. Ya, tapi kalau sekarang meso itu siapapun bisa melaporkan. Nah, misalnya contoh Nurul Fadila misalnya habis minum dexamethasone. Ya, kemudian Nurul Fadila minum dexamethasone, tapi akhirnya ini kulitnya jadi melepuh-lepuh. Ya,
pipi daerah mukosa mulutnya kering ya, kemudian nggak lama setelah itu melepuh kulitnya seperti luka bakar. Ya, nah padahal Nurul Fadila sebelumnya nggak tahu nih ya punya cocok dia minum dexamethasone atau tidak ya, karena tidak ada reportnya, tidak pernah minum itu sebelumnya. Nah kemudian Nurul Fadila bikin ya, laporkan, mengisi data EMESO ya, nanti akan diverifikasi oleh si BPOM ini ya, aplikasinya itu apakah itu memang merupakan ADR atau tidak dari dexamethasone. Nah, kalau ternyata dia memang ADR, maka itu perlu ditindaklanjut. Ya, nah, akan ada data dari mana Nurul Fadila dapat obat itu, siapa yang meresepkan, beli obatnya di mana, ya, nah baru ada nanti tindak lanjutnya. Ya, nah, nanti akan BPOM akan menindaklanjuti di mana Nurul ini berobatnya. Ya, nah tentunya kalau dengan kondisi seperti itu, parah seperti itu, ya itu adalah salah satu gejala sindrom Stevens-Johnson. Nah, maka perlu dirawat. Ya, perlu dirawat, perlu tindakan medis. Nah, itu adalah salah satu reaksi hipersensitivitas, ya. Kemudian pemantauan kadar obat di dalam darah. Nah, khusus untuk pasien-pasien khusus, ya, pasien khusus di sini yang salah satu contohnya ada gangguan fungsi ginjal. Ya, karena ginjal salah satu organ yang sangat vital ya, yang berperan penting dalam proses ekskresi atau eliminasi, maka ketika dia mendapatkan obat, ya kan ginjalnya tidak berfungsi sempurna ya, akhirnya ketika dia mendapatkan obat, maka itu perlu dipantau kadar obatnya di dalam darah, terutama obat-obat yang memiliki indeks terapi sempit. Nah, dipantau kadar obatnya di dalam darah, dilihat apakah ada terjadi peningkatan ya, atau kadar obat di dalam darahnya menumpuk ya, terjadi akumulasi dan segala macam, sehingga ini akan mengakibatkan permasalahan lainnya ya. Namun tentu pemantauan kadar obat di dalam darah ini dia menggunakan alat ya, alat khusus. Nah, di Indonesia mungkin kita baru punya di Cipto ya, di RSCM, tapi Ibu nggak tahu juga di rumah sakit mana yang lagi yang sudah punya alat tersebut ya, karena memang alatnya mahal. Kemudian ini metode utama dalam menjawab pertanyaan informasi obat ya, berkaitan dengan PIO ini bisa kita berikan secara lisan maupun secara tulisan. Nah, terkait dengan tugas yang Ibu berikan kepada saudara, saudara kemarin cari tugas tentang apa? Ini kelas B antimikroba ya? Iya, Bu. Antimikroba, Ibu ingin, ini kan semuanya mahasiswa angkatan 2019 ini masih muda ya, masih milenial ya, anak-anak milenial yang mempunyai Instagram semuanya ini. Ibu yakin kalau nggak punya Instagram berarti saudara nggak update ya. Nah, kita tugas ya, tugas bio Ibu alihkan di Instagram ya. Instagram sendiri aja, nggak usah bikin akun. Instagram saudara sendiri, nggak usah bikin akun per kelas ya. Kemudian saudara bikin video, baik itu video dari IGTV mungkin, atau video sendiri saudara rekam ya, atau bikin reels ya, atau TikTok juga boleh lah ya, terserah pokoknya di Instagram medianya ya, saudara buat informasi, misalnya di awal saudara munculkan pertanyaannya, kemudian saudara jawab sendiri ya. Nah, jadi itu adalah metode pemberian informasi secara lisan ya. Jadi Ibu inginnya saudara rekam pertanyaan tersebut, kemudian saudara jawab. Atau boleh dengan menggunakan ada pemeran pembantu mungkin ya, bisa dengan temannya minta dibantu untuk menanyakan, kemudian saudara jawab ya. Jadi itu berupa
informasi yang diberikan secara lisan. Kalau sebelumnya kan Ibu maunya yang tulisan ya, nah sekarang Ibu beralih karena Ibu lihat penyebaran informasi ini sepertinya lebih cepat melalui medsos. Nah, medsos yang paling lagi booming sekarang kan Instagram ya. Nah, silakan. Kemudian jangan lupa tag akun Ibu, karena kalau saudara tidak tag, Ibu tidak bisa lihat ya. Ibu tidak tahu kalau saudara sudah mengumpulkan tugas ya. Dan ada hashtagnya tugas PIO. Ya, tugas PIO. PIO-nya huruf besar semuanya. Oke, nah, jadi saudara bikin dengan deadline-nya adalah 2 minggu lagi. Ya, 2 minggu lagi itu minggu depan kan pertemuan terakhir dengan Ibu, kemudian minggu berikutnya adalah dengan Pak Hansen. Nah, jadi saudara deadline-nya adalah ketika perkuliahan dengan Pak Hansen dimulai, berarti itu adalah jadwal saudara mengumpulkan tugas. Ya, jadwal terakhir, bukan jadwal awal ya, tapi jadwal terakhir saudara mengumpulkan tugas. Oke, ada yang mau ditanyakan nggak sebelumnya terkait dengan tugas ini? Udah paham ya? Izin tanya, Bu. Ya, silakan. Untuk durasinya, Bu, berapa lama, Bu? Durasi maksimal, kalau minimalnya Ibu terserah saudara, durasi maksimal itu adalah 4 menit. Itu maksimalnya 4 menit. Nah, kembali lagi seperti yang Ibu koreksi sebelum UTS kemarin ya, bahwa tugas yang saudara kumpulkan itu kebanyakan informasi yang mudah didapat di brosur, di etiket ya. Nah, Ibu maunya saudara menyebarkan informasi yang mungkin tidak ada di etiket ya, yang jarang ditemukan di etiket. Ya, sehingga informasi tersebut memang informasi yang tidak familiar bagi orang. Ya, jadi boleh silakan saudara, makanya perlu studi literatur. Ya, jadi baca buku e-booknya farmasi itu AHFS ya yang berkaitan dengan zat aktif obat, kemudian saudara jelaskan. Ya, jadi bikin pertanyaannya, kemudian saudara bikin jawabannya. Oke, boleh beberapa pertanyaan? Boleh. Ya, tidak harus satu pertanyaan, tapi boleh beberapa pertanyaan. Intinya adalah saudara menyebarkan informasi. Ya, ini kan kalau saudara tag nama ibu, kemudian saudara pun juga bisa share ke teman-teman media sosial saudara, ya, sehingga informasi itu tidak hanya di saudara saja, tetapi juga sudah saudara share ke teman-teman. Nah, informasinya sekali lagi karena ini adalah kita share ke masyarakat banyak ya, ke umum, ke publik. Jadi Ibu harapkan saudara mengambil referensinya itu dari buku resmi. Ya, jadi bukan yang saudara karang sendiri ya, karena ini menyangkut citra saudara sendiri nantinya tentu ya. Kalau saudara menyebarkan informasi hoax berarti itu adalah kesalahan saudara sendiri. Ya, jadi jangan sampai informasi yang saudara berikan itu adalah informasi hoax. Ya, jadi informasi palsu jangan. Ya, jadi silakan gunakan referensi literatur resmi dari farmasi. Ya, mau pakai AHFS boleh. Mau pakai farmakoterapi di Piro boleh ya. Tapi kalau yang berkaitan dengan obat tentu lebih banyaknya literaturnya A to Z juga boleh ya. Apalagi USPI juga boleh ya. BNF juga boleh. Terserah. Yang penting informasinya mudah dimengerti. Ya, sasarannya adalah kepada pasien, pada masyarakat awam. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Izin bertanya lagi, Bu. Hmm. Untuk informasi obat yang diberikan itu terkait antimikroba kemarin atau boleh yang baru, Bu? Yang kedua, itu nanti di videonya harus ada muka kitanya atau enggak, Bu? Terima kasih. Oke. Yang terkait konten atau materinya sesuai dengan tugas yang saudara bikin kemarin. Ya, topiknya ya.
Tapi kalau misalnya kemarin tugasnya salah yang dikumpulkan, maka perlu diperbaiki ya. Tapi tetap ke zat nama obatnya tetap obat tersebut ya pembagiannya. Karena Ibu sudah bagi-bagi per kelas ya. Jadi nanti kalau seandainya dirubah lagi, nanti ada duplikasi ya. Jadi tetap dengan obat yang ditentukan sebelumnya. Kemudian tadi apa lagi? Tadi apa? Untuk videonya apakah harus ada Untuk videonya, nah tentu harus ada wajah saudara, ya. Nah, itu salah satu bukti bahwa memang itu adalah saudara yang bikin, ya. Kalau cuma dari suara, ya ibu kan nggak hafal suara saudara. Tapi kalau dari wajah ya ada. Ya rekaman dari screenshotan kuliah kan ada, ya. Oh ya, Atta jangan lupa di screenshot ya kuliah kita hari ini untuk dokumentasi. Ya, jadi wajib harus ada wajahnya saudara, ya, bikin videonya. Oke, dengan waktu maksimalnya 4 menit, ya. Oke. Baik, kita lanjutkan. Kalau tidak ada, masih ada lagi pertanyaan yang lain? Tidak ada? Oke. Kita lanjutkan ke berikutnya, ya. Jadi dalam menjawab pertanyaan informasi obat ini yang harus kita terapkan, ya, ini sama seperti tugas saudara nantinya, gunakanlah komunikasi secara primer, gunakan komunikasi secara verbal, secara sirkular, dan secara sekunder. Nah, artinya apa? Saudara harus menggunakan bahasa yang mudah dimengerti, ya, baik itu oleh masyarakat awam, ya, terutama bagi si penanyanya. Kalau misalnya yang menanyakan itu siswa SD misalnya, ya, saudara maka memberikan jawaban atau penjelasan yang mudah dipahami oleh siswa SD. Jangan yang mudah dipahami oleh anak kuliahan, ya. Tentu tingkat pemahamannya berbeda. Ya, bahasa yang kita gunakan juga berbeda. Nah, boleh nih nanti kalau misalnya nanti bisa nggak nanti di tugas itu yang nanya itu adik-adik, Bu? Ya, boleh, nggak apa-apa. Ya, nah, dia mau nanya tentang obat, misalnya saya dapat suplemen tante-tante tentang obat yang vitamin, kan ada itu ya, anak-anak dapat obat yang vitamin yang vitamin apa namanya, vitamin AD ya, vitamin apa sih itu yang suplemen yang ada rasa-rasa stroberi, rasa anggur ya. Nah, vitamin C ya, ada pada umumnya banyak itu kandungannya vitamin C. Saudara mau kasih informasi itu terhadap si anak, misalnya anak SD kelas 1 lah ya. Tante saya dikasih obat ini sama ibu saya. Ini apa sih tante manfaatnya? Nah, itu kan suatu informasi. Ya, boleh. Ya, tapi jangan kesannya saudara promosi. Ya, jadi jangan kesannya saudara promosi obat. Nanti dikira saudara jualan obat lagi. Harus ada obat yang mau di apa namanya endorse ya, nanti dikira endorse lagi, jangan ya. Jadi jangan sebutin merek dan jangan diperlihatkan produk ya. Nah, rugi kalau saudara ini, kecuali nanti habis itu dapat endorse nggak apa-apa ya, rezeki. Oke, kemudian ada lagi komunikasinya verbal ya, yang tadi bisa tertulis, bisa secara lisan. Nah, Ibu minta adalah verbal secara lisan ya. Kemudian komunikasi secara sirkular ya kan, komunikasinya bisa tetap face to face ya. Nanti mungkin di video itu saudara bikin rekaman saudara berdua dengan teman ya. Teman yang jadi si penanyanya, saudara yang jadi si farmasinya yang jawab, boleh ya. Atau mungkin ketika ada kunjungan VCT ya juga bisa ya. Atau settingannya di ruang tunggu juga bisa, terserah ya. Yang penting dia sirkular ya, artinya secara ada interaksinya ya. Nah, kemudian komunikasi secara sekunder yaitu menggunakan sekunder berarti ada perantaranya ya, bisa menggunakan telepon, bisa menggunakan email ya, WhatsApp dan lain-lain.
Ini ada salah satu contoh informasi, pelayanan informasi yang dilakukan oleh apoteker di sini ya. Catatan ini namanya catatan harian apoteker. Kurang jelas ya gambarnya. Jadi dia bikin blog, kemudian dia share terkait dengan informasi-informasi obat yang tentu dengan beserta dengan referensi ya, dia tautkan dengan referensinya, kalau nggak nanti dikira plagiat ya. Nah, ada referensinya sehingga informasi ini bisa kita berikan kepada masyarakat umum ya. Siapapun bisa berkunjung ke website ini sehingga dia bisa membaca. Ya, nah itu salah satu contohnya. Nah, dengan adanya kita memberikan pelayanan informasi obat ini, ya dengan cara komunikasi yang efektif itu, hal ini dapat mengakibatkan terjadi peningkatan kepatuhan dari pasien. Ya, nah bagaimana bisa kita lihat kepatuhan pasien ini? Ya tentu dari outcome klinisnya. Ya, kalau pasiennya tidak patuh, maka outcome klinis tidak akan tercapai. Tapi kalau pasiennya patuh, ya outcome klinis akan tercapai. Nah, kalau komunikasinya tidak efektif, maka pasien tidak akan patuh. Ya, contohnya begini, Ata minum obat ini 2 kali sehari setelah makan ya. Satu pagi, satu lagi malam. Nah, kemudian Ata ada minum obatnya nih, ya. Tapi minumnya itu sebelum makan dan cuma di siang hari aja. Ya, artinya kan atau bisa minum obat. Ada di minum obatnya ada. Ada di minum obatnya 2 kali satu. Ada satu siang, satu lagi malam, misalnya begitu ya. Nah, artinya kan apa? Intervalnya kan terlalu dekat. Ya, intervalnya terlalu dekat sehingga apa namanya? Waktu paru dan segala macam itu juga akan berpengaruh. Kenapa Ata nggak sembuh-sembuh juga? Kan Ata udah minum obat. Ata udah sesuai dengan aturannya. Nah, ternyata setelah dikomunikasikan lagi, ya, waktu dapat obat itu Ata dapat informasinya seperti apa. Nah, oh obatnya diminum setelah makan. Terus Ata minumnya bagaimana? Sebelum makan. Nah, artinya apa? Efektif nggak komunikasinya? Tidak, ya. Si farmasinya atau si apotekernya menyuruh setelah makan, tapi Ata minumnya sebelum makan. Ya, artinya itu komunikasinya tidak efektif. Apakah itu masuk dalam kepatuhan? Patuh jadinya? Tidak patuh jadinya. Ya, walaupun dia udah minum obat, tapi kan caranya salah. Itu termasuk tidak patuh. Ya, yang dikatakan patuh itu apa? Ya, dia minum obat sesuai dengan yang disarankan. Nah, ini juga akan berpengaruh ke outcome klinis. Ya, penyakit juga tidak akan sembuh. Atau sembuh dia, tapi lambat. Ya, karena kan obat itu kan masuk juga, tetap masuk ke dalam tubuh juga ya. Tapi mungkin ada reaksi yang lain yang mungkin muncul. Seperti yang harusnya minum obat diminum sebelum setelah makan diminum sebelum makan, mungkin bisa mengakibatkan gangguan lambung, ya, atau mungkin atau jadi nggak nyaman rasanya perutnya. Nah, seperti itu, ya. Kemudian mutu dari komunikasi ini ya, mutu dari kita memberikan informasi secara kepada pasien itu juga berkaitan dengan sikap si pemberi informasi. Ya, sikap si pemberi informasi atau sikap si apoteker ini. Kalau sikapnya tidak ada rasa empatinya, tidak ada dia ngomongnya itu bla 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 bla, tidak ada titik komanya, tidak ada ditanya lagi ke si pasiennya, atau dia ngomongnya membosankan ya, sehingga kita kalau dengerin orang ngomong aja kayak ibu ngomong aja terus, kan kalau ibu nggak ada kasih intonasi, kalau ibu nggak ada nanya sama saudara, berarti saudara kan jadinya membosankan ya. Jadi nanti kalau didengarkan masuk telinga kanan, keluar telinga kiri gitu. Ya. Jadi kalau misalnya sikap kita seperti itu dalam memberikan informasi, ya bisa saja informasi kita itu berlalu begitu saja, ya, menguap dengan seiringnya keluar nafas, ya. Jadi dia akan menguap informasinya, ya, sehingga sebaiknya kita juga harus bersikap dengan sikap yang baik, yang mudah kita memberikan suatu
mungkin kita ketika kita ngomong itu nggak perlu cepat ya, kita ngomongnya stabil tapi ada penekanan. Ya, ada penekanan di sini mana yang informasi yang pentingnya itu saudara tekankan. Misalnya, Ata minum obat ini setelah makan ya, setelah makan. Kita ulang lagi, setelah makan ya. Berulang-ulang kita ngomongnya. Artinya itu dari informasi penting. Ya, supaya si pasiennya atau si penerima informasinya itu tidak lupa. Ya. Kemudian setelah kita komunikasikan, kita tidak monoton ya, kita juga tidak tidak jutek juga dalam memberikan informasi. Bagaimana caranya kita mentreatment orang yang berkomunikasi dengan kita supaya orang tersebut lebih nyaman ya ngomong dengan kita. Ya, jangan sampai kita membuat dia bosan dia sama kita. Ya, jadi itulah mutu dari komunikasi. Tergantung dengan sikap kita ketika memberikan informasi. Begitu juga ya dengan sikap atau kualitas dari video yang saudara bikin nanti. Kalau di videonya itu cuma dengerin saudara ngomong aja, ngomongnya juga halus, datar, bikin ngantuk ya. Nah, itu kan juga tidak akan menempel di memori orang ya. Ini apa sih videonya? Tapi coba kalau kalian lihat ya, video-video TikTok yang terkenal itu dia mudah nempel. Sekali dia nonton video itu, nanti dia akan ingat lagi. Ya. Kan banyak tuh, ada yang yang viral-viral itu yang banyak dicoba-coba sama orang kan. Artinya apa? Menarik. Orang akan, dengan cara sekian sekali aja dia dengar, dia akan ingat. Nah, Ibu harapkan saudara satu kali aja orang mendengarkan video saudara, melihat video saudara, itu dia akan ingat. Ya, ini termasuk amal jariah saudara ini ya, memberikan informasi. Nah, informasi yang benar, ya, informasi obat yang benar. Ya. Nah, jadi akan mutu dari komunikasi itu juga tergantung dari sikap kita, ya, si pemberi informasi. Kemudian apalagi kalau kita si farmasi ini efektif, ya, atau si apoteker ini efektif, maka dia tidak perlu mempertimbangkan, ya, dikatakan si apoteker efektif ini tidak perlu mempertimbangkan latar belakang pendidikan si penanyanya, ya, atau si pasiennya, sosial ekonominya, ya, mau sikap pasiennya kasar, jutek, kayak cuek atau apa, yang penting kita sampaikan informasinya. Ya, jadi kita tidak abaikan, tidak peduli kita dengan mau dia marah atau apa, kita tidak peduli, kita langsung saja memberikan informasi. Ya, jadi tidak kita biarkan kalau misalnya orang lagi marah terus kita biarkan, ya, nanti yang ada informasinya nggak nempel. Jadi bagaimana caranya kita membuat orang itu kan nyaman dengan kita ngomong. Nah, dia lagi marah-marah, misalnya lagi kesal ini sama anaknya, misalnya. Terus dia lagi ambil obat, ya kan bisa aja dia bawa anaknya, terus anaknya nakal di apotek itu, kemudian kita mau ambil obat nih. Nah, gimana caranya kita supaya menenangkan si pasien? Ya, maka perlu kita melakukan pendekatan secara persuasif. Jadi nggak perlu kita pertimbangkan, oh dia orang kaya, maka informasinya harus banyak kita kasih. Oh dia orang miskin, saja lah kasih informasi standar aja lah. Jangan seperti itu. Ya, jadi terkait dengan pelayanan informasi obat ini, ya, kan obat yang didapat oleh pasien, ya, artinya kita harus punya yang namanya catatan kefarmasian. Catatan kefarmasian kita sifatnya itu apa? Rahasia. Ya, jadi jangan digambar-gambar pula nanti, oh si Anu itu dia berobat ke dokter ini dapat obat ini gitu. Kan saudara artinya menggibah ya. Nah, jadi jangan, ya, sifatnya rahasia. Oh, dia sakit apa sih? Nggak tahu, jangan diam aja. Ya, walaupun biasanya sakitnya sakit biasa aja gitu ya. Nah, apalagi sekarang pandemi, ya, kalau orang udah batuk, flu dibilang COVID ya, sehingga takut berobat. Ya, padahal apa? Ya, itu sifat rahasia. Terserah dia mau sakit apa. Yang jelas diperiksa. Ya, diperiksa, ada catatan medisnya. Kalau memang dia COVID, ya COVID.
Kalau dia memang tidak COVID, ya dikatakan dia tidak COVID. Ya, tapi itu yang milik datanya ya punya puskesmas atau punya dokternya, ya, dan juga sifatnya rahasia. Oke. Kemudian sebagai seorang farmasi atau sebagai seorang apoteker, saudara juga harus mengupdate ilmu, ya, mengikuti pelatihan, mengikuti seminar, ya, supaya apa? Supaya saudara mendapatkan sumber informasi yang up to date, ya. Jadi boleh dari baca buku, baca-baca web juga boleh, ya, web update tentang jurnal-jurnal juga boleh, ya, sehingga saudara bisa update. Nah, ini adalah settingan ruang kerja atau ruang pelayanan farmasi atau apoteker, ya. Nah, ada meja khusus atau tempat khusus untuk memberikan pelayanan informasi obat. Nah, ini tadi yang Ibu bilang kita melakukan pendekatan secara persuasif. Kalau memang si pasiennya mungkin agak kesulitan ketika kita memberikan informasi di ruangan kerja, bisa kita dekati, ya. Kemudian kalau misalnya matanya nggak jelas, ya, atau kurang paham, ya, bisa kita lebih dekat untuk memberikan informasinya. Ya, jadi tapi tetap dengan ininya positif, ya, jangan ini biasanya mahasiswa kalau lihat slide Ibu yang ini ketawa mereka. Nah, jadi jangan negative thinking lah pikirannya, ya. Jadi intinya sebenarnya melakukan pelayanan informasi itu secara persuasif, ya. Kemudian ini kalau mau bikin leaflet atau brosur, silahkan diletakkan di tempat yang mudah dijangkau oleh orang, ya, sehingga bisa diambil kapan saja. Ini contoh-contoh bentuk leaflet, ya, bisa ini ada dari mana ini, ya? Ini kebidanan, ya, tentang anak, pengobatan diare di rumah di anak. Nah, ini tentang pencegahan hipertensi pada bidang keperawatan, ya. Mana cara penanganannya di rumah. Nah, jadi semuanya itu perlu kita dokumentasikan, ya. Pelayanan informasi yang kita berikan itu perlu kita dokumentasikan. Kenapa? Bisa jadi nanti ada pertanyaan yang sama, yang serupa, ya, sehingga kita bisa mengambil informasi tadi tanpa mencari literatur, ya. Kemudian juga sebagai pengingat, ya, buat kita, karena kita sudah pernah memberikan informasi ini, maka kita harus ingat nih, ya. Kemudian sebagai catatan mungkin kalau perlu dilihat lagi, kemudian sebagai pelatihan kita untuk melakukan pencatatan dan pelaporan, kemudian bisa juga dijadikan bahan penelitian nantinya, ya, dan tentunya sebagai bahan audit. Nah, inilah contoh dari formulir permohonan informasi obat, jadi diisi oleh ini biasanya untuk lingkungan rumah sakit, ya, diisi oleh si data penanya, ya, dia kerjanya di mana, apa yang mau dia tanyakan, kemudian kenapa dia bertanya seperti itu, ya. Nah, kemudian ini mungkin ada kondisi pasiennya seperti apa, kemudian kita cari referensi, ya, literaturnya apa, dan pilihlah jawabannya di sini. Ya, kita tulis jawaban di sini dan kita berikan ke si penanyanya. Ya, jadi ada tanggal waktu kapan kita memberikan informasi tersebut. Ya, jadi terdokumentasi jelas sehingga ini mudah bisa dipakai untuk penelitian juga bisa dipakai untuk data laporan. Ini contoh apotik pendidikan, ya. Nah, kita juga punya di fakultas kita yaitu di lobi. Kalau sebelum pandemi itu dipakai oleh mahasiswa apoteker untuk kegiatan praktek simulasi apoteker, simulasi apotik, ya. Nah, kalau sekarang karena pelaksanaannya secara daring, jadi apotik tidak digunakan. Ini contoh-contoh pelayanan informasi obat dan edukasi, ada tentang biofarmasetiknya, ada tentang farmakokinetiknya, boleh informasi apa saja, ya, yang berkaitan dengan obat itu dipersilahkan. Ini komponen-komponen penting PIO, ya, yang penting topik kita menarik, bahasa yang mudah dipahami, sasaran kita siapa, apakah tenaga kesehatan atau si pasien umum, ya. Kemudian informasi penting lainnya yang secara umum kita berikan, ya, kemudian harus semenarik mungkin. Oke, ini salah satu contoh aja, ya, dari artikel yang meneliti tentang PIO,
apa saja yang sudah dikerjakan oleh apoteker di apotek di Malang ya. Ternyata yang dia berikan itu hanya yang standar yang bisa kita baca juga di etiket. Cara pakai, lama pengobatan, frekuensi pemakaian, dan dosis itu kan standar ya. Nah, kemudian maka di sini bisa kita simpulkan bahwa informasinya belum menyeluruh yang disampaikan oleh apoteker. Nah, makanya Ibu meminta kepada saudara, informasi yang saudara berikan itu sebaiknya menyeluruh, jangan hanya informasi yang mudah didapatkan di etiket, dia baca tinggal baca aja kan. Nah, nggak perlu juga kita kasih informasi. Tapi yang informasi yang kita berikan ini tentu informasi yang tidak tertera pada etiket sebaiknya. Oke, waktu kita tinggal 2 menit 24 detik. Ada yang mau ditanyakan terkait dengan materi kita hari ini? Izin bertanya mengenai tugas lagi, boleh Bu? Ya, silakan. Untuk tag-nya itu kemana Bu? Nanti Bu. Cari aja Instagramnya Bu. Oh, terus yang kedua Bu, Ya. untuk captionnya? Hashtagnya jangan lupa ya, tugas Ya, Bu. bio. Untuk captionnya apakah ada aturan Bu? Ya, terserah. Kenalkan nama saudara apa gitu ya. Ini merupakan tugas dari Pio, atau mau langsung ke informasinya setelah saudara bikin video, kemudian saudara summarize informasinya dalam caption, boleh juga. Oke, sebaiknya sih summarize aja. Ya, selain kalau nama kan bisa saudara bikin aja nanti. Oke. Terima kasih. Ya. Ya, nggak usah bikin akun per kelas. Ya, Ibu maunya akun Instagram saudara sendiri-sendiri. Ya. Jadi tentu followersnya banyak ya, teman-teman saudara juga. Ya, jadi kalau bikin akun sendiri tentu followernya nggak ada nanti. Ya, itu Ibu keingat juga kemarin yang kelas-kelas sebelumnya, tolong dikasih tahu juga ke kelas sebelumnya ya, bahwa apa namanya, jangan pakai akun tersendiri lah. Nanti nggak ada followernya, cuma kalian ngasih informasi. Ya, kita kan ngasih informasinya ke orang awam. Ya. Bukan berarti Ibu minta nambah follower, enggak ya. Oke. Baik, waktunya udah 1 menit. Atau udah dokumentasi udah? Sudah Bu. Oke, absen jangan lupa diisi semuanya. Kalau bisa Atta bikin juga link G formnya ya, untuk absen dosen. Teman-teman juga boleh ngisi untuk rekap, double check, double absen kita. Oke, baik. Kalau tidak ada lagi pertanyaan, kita cukupkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Ya. Oke, Bu Liv ya. Baik Bu.